Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davi Ramadan Chandra, NIM 0500810006, Prodi Sistem Informasi PBJJ Bengkulu. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk soalnya, buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nah, untuk kasusnya sendiri sama pada tugas 1, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, gaji 5 juta, golongan B, gaji 6.500.000, golongan C, gaji 9.500.000. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Dan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Untuk inputan pada programnya adalah golongan dan jam lembur. Outputnya tampilan layar, jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Di sini saya mengerjakan untuk tugas 2 pada aplikasi VS Code. Langkah yang pertama, import Java-nya terlebih dahulu. Java titik scanner. Titik koma. Oke. Selanjutnya masukkan public class-nya. Public class. Oke. Enter. Selanjutnya masukin public static void. Public main dalam kurung string tanda kurung oke. Buka kurung awal, enter. Selanjutnya masukkan scanner input sama dengan new scanner dalam kurungnya system in. Oke. Titik koma, enter. Baik, langkah selanjutnya yaitu membuat input golongannya. Input golongan. Ketikkan sistem titik out print. Oke. Tanda petik, ketikkan, masukkan gaji karyawan. Di soal terdapat 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Titik 2, enter. Selanjutnya string golongan sama dengan input titik next line titik
up, oke. To uppercase. Titik 2 enter. Selanjutnya kita membuat input jam lembur. Ketikkan sistem out print dalam kurung masukkan jam lembur. Titik 2 ya. Enter. Masukkan, ketikkan in jam lembur sama dengan input next in. Oke, titik 2 enter. Selanjutnya double, ketikkan double gaji pokok sama dengan 0. Titik 2. Oke. Double gaji lembur sama dengan 0. Titik koma enter. Sini bukan gaji lembur ya, tapi persen lembur. Oke. Selanjutnya ketikkan double gaji lembur, koma total gaji, titik koma enter. Selanjutnya menentukan gaji pokok. Nah, masukkan perintah if dalam kurung golongan titik equals dalam kurung titik 2 golongan A ya. Buka kurung kurawal, enter. Di bawahnya masukkan gajinya, gaji pokok. Untuk golongan A-nya kan gaji pokoknya 5 juta, golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Jadi di sini sama dengan 5 juta. 1 2 3 4 5 6. Oke, titik koma. Di sini ketikkan else if dalam kurung golongan equals, tanda petik ini untuk golongan B, buka kurung kurawal. Oke. Gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Ya, titik koma enter. Di sini aja terus. Else if dalam kurung golongan titik equals, tanda petik golongan C, spasi, buka kurung kurawal, enter. Untuk gajinya, gaji pokok sama dengan
9.500.000 titik koma. Di sini masukkan else, buka kurung kurawal, enter. Nah, ketikkan sistem out pin, isi golongan tidak valid. Oke. Titik koma. Selanjutnya untuk perintah program menentukan gaji pokok sudah. Selanjutnya menentukan garis miring terlebih dahulu, menentukan persentase lembur. Oke. Enter. Masukkan if juga sama seperti yang tadi, dalam kurung jam lembur sama dengan 2 kali ya, tutup kurung, spasi, buka kurung kurawal, enter. Untuk persentase jam lembur itu persen lembur sama dengan, untuk lembur 1 jam itu 0,30 atau 30%. Di sini ketikkan lagi else if dalam kurung jam lembur sama dengan 2 jam. Jika jam lembur 2 jam, maka gaji persen lemburnya sama dengan 0,32. Selanjutnya else if dalam kurung jam lembur sama dengan 3 jam, 3 masukkan, kurung lagi, enter. Persen lembur sama dengan 0,34. Oke, titik koma. Lakukan yang sama, else if dalam kurung jam lembur sama dengan 4. Jika 4. Kasih kurung kurawal, enter. Persen lembur sama dengan 0,36. Artinya 36%. Else if dalam kurung jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam. Persen lembur sama dengan 0,38 titik koma. Oke. Ketikkan di sini else spasi else spasi, buka kurung. Oke. Ketikkan sistem salah. Selanjutnya itu persen lembur sama dengan 0. Maksudnya kalau selain yang ini itu 0. Titik koma.
enter. Selanjutnya kita memperhitungkan gaji lembur dan total gaji. Enter. Oke. Untuk perintahnya gaji lembur sama dengan dalam kurung gaji pokok dikali persen lembur. Oke, di sini tidak pakai tanda kurung ya. Langsung aja. Titik koma enter. Nah, untuk total gaji spasi sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur titik koma. Oke. Perhitungan lemburnya, gaji lembur dan total gaji. Selanjutnya kita membuat outputnya. Output, ketikan sistem outprint tanda petik garis miring n sama dengan rincian gaji sama dengan 2 kali enter. Selanjutnya kita ketikkan lagi sistem outprint dalam kurung tanda petik golongan spasi ditambah golongan. Tanda titik koma enter. Selanjutnya sistem titik outprint dalam kurung tanda petik gaji pokok titik 2 RP persen koma D garis miring D garis miring N dalam kurung in. Di sini gaji pokok titik koma enter. Selanjutnya sistem titik outprint. Oke. Titik koma, masukkan gaji, ketikkan gaji lembur titik 2 RP persen koma D per N. Oke. Spasi dalam buka kurung in ya, dalam kurungnya tutup kurung. Di sini gaji lembur titik koma enter.
Selanjutnya sistem outprint ini untuk memunculkan output format. Tanda petik total penghasilan. Titik 2 RP persen, koma, spasi D garis miring N dalam kurung int total gaji. Nah, titik koma enter. Ketikkan input titik close untuk mengeluarkannya. Oke. Titik koma. Selanjutnya untuk programnya sudah selesai. Saya akan mencoba menjalankannya. Oke, di sini coba masukkan golongan A. Misalnya jam lemburnya itu 1 jam. Begini, rincian gajinya. Golongan A, gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya 1.500.000, total penghasilannya 6.500.000. Selanjutnya saya akan mencoba mengerankan golongan karyawan yang C misalnya. Jam lemburnya 4 jam. Nah, rincian gajinya. Untuk golongan C, gaji pokoknya 9.500.000, gaji lemburnya 3.420.000, total penghasilannya 12.920.000. Baik, itulah hasil dari program yang saya buat. Dari program sederhana menggunakan operator statement if pada kasus golongan gaji di tugas 2. Kalau ada salah dalam pengerjaannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.